Pemirsa, Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Perbuatan apa saja yang mereka lakukan sehingga pantas disebut terduga makar, atau adakah dalang lain yang memperalat para aktivis ini untuk bertindak makar? Untuk membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan ini telah hadir di studio kami pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, dan nanti juga bergabung anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil. Selamat malam Pak Abdul Fikar. Selamat malam Mbak Tasa. Ya, Pak Fikar, hari ini kita menyaksikan ada aksi damai di Monas. Tetapi pagi-pagi yang lebih mengagetkan kita lagi adalah penangkapan 10 orang itu. Ya. Kalau melihat nama-namanya saja Pak Fikar, apa komentar Anda? Tidak hanya nama tapi penangkapannya. Itu saya merasa ada di 16 tahun yang lalu. Di era Orde Baru? Iya, saya merasa ada di era itu, gitu. Karena itu tadi, ada penangkapan yang tiba-tiba, gitu. Mestinya kan, kalau menurut saya ya kalau masih bisa dipanggil dulu. Nah, polisi kan sempat mengatakan bahwa sudah ada pemanggilan tetapi tidak datang, dan bahwa tadi konferensi pers yang digelar oleh kepolisian pada sore tadi mengatakan bahwa sudah ada penyelidikan selama hampir 1,5 bulan sebelumnya, sampai hari ini kemudian diputuskan untuk melakukan penangkapan. Setahu saya yang dipanggil nggak datang itu Ahmad Dhani, ya, yang memang satu dari 10 itu, ya, tapi dia tadi saya dengar tuduhannya bukan makar, 207 penghinaan terhadap pejabat umum, pejabat publik, gitu. Nah, kalau itu tuduhannya sebenarnya juga sudah ada nggak laporan dari presiden langsung? Karena 2015 kemarin MK itu memutuskan semua penghinaan terhadap orang per orang maupun pada pejabat itu delik aduan, gitu. Jadi harus orangnya langsung yang lapor, gitu, ya. Tapi kembali kepada pertanyaan Mbak tadi, ya itu tadi, ketika mendengar ada 10 orang yang ditangkap, gitu ya, saya merasa balik ke zaman yang lama, ya, itu satu. Yang kedua, saya kira kalau lihat nama-nama orangnya, ya, potensi yang makar seperti digambarkan orang perebutan kekuasaan seperti di Thailand umpamanya, yang sering kali kan, kalau Thailand itu veterannya udah pengalaman, makar melulu, hampir setiap ini ya. Nah, gambaran itu nggak ada sama sekali, makanya saya agak terkejut juga gitu. Loh, kok saya bilang potensinya nggak ada, itu cuma kumpulan orang yang punya pendapat kritis menyampaikan permohonannya atau pernyataannya kepada. Kalau kita kembali lagi untuk membahas yang lebih mendasar lagi, apa sih sebenarnya yang disebut makar? Tindakan seperti apa yang kemudian bisa dikategorikan makar sehingga polisi kemudian bisa teryakinkan untuk melakukan penangkapan? Yang disebut makar adalah menggulingkan kekuasaan dengan mekanisme yang melawan hukum. Kalau perspektifnya hukum, ya, artinya yang tidak sah. Karena setiap 5 tahun kita juga punya mekanisme untuk pertandingan penggulingan kekuasaan, gitu kan, petahana lawan yang tidak petahana, gitu. Tapi ada mekanismenya, gitu. Itu satu. Yang kedua, ada lagi mekanisme yang lain, pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Kalau presiden atau kepala negara melakukan tindak pidana, bisa juga digulingkan, gitu, lewat pemakjulan. Ya, itu melalui mekanisme DPR, MK, terus balik. Jadi tindakannya harus sudah dilakukan dulu, atau kalau berupa perencanaan itu juga masih bisa dikenakan pasal yang sama? Nah, kalau lihat itu, ketika pasal 107 itu dihubungkan dengan pasal 87, ya, maka ada memang di situ niat saja sudah bisa dipersoalkan oleh oleh penyidik, gitu. Tapi gini, sebelum jauh saya katakan polisi punya kewenangan penuh, ya, untuk menangkap atau tidak menangkap orang, atau menangkap orang karena dia merasa sudah memiliki alat bukti. Itu clear, gitu. Artinya saya tidak persoalkan itu. Tetapi apakah itu orang yang ditangkap itu punya indikasi yang kuat makar, gitu ya? Ya, itu kembali kepada pandangan subjektifnya polisi sebenarnya. Tapi kalau menurut saya, lihat dari orangnya, kemudian track record mereka dari tahun-tahun yang lalu, gitu ya, tindakannya cuma sebatas memberi pernyataan yang sangat kritis, gitu loh. Dan itu kalau menurut saya tidak harus pakai makar. Bolehlah umpamanya ini kan jadi serem kalau menurut saya, jadi seperti seolah-olah negara itu sedang
dalam keadaan gimana gitu. Padahal mereka nggak punya pasukan, tidak punya apa. Oke, sayang sekali memang apa yang menjadi dasar penangkapan kemudian alat-alat bukti itu belum dibuka oleh polisi. Tetapi tadi sempat beredar bahwa salah satu indikasi atau salah satu yang mendasari penangkapan itu ada sempat beredar surat dari Sri Bintang Pamungkas yang menyatakan di antaranya ada 3 poin, yaitu meminta MPR menyatakan berlaku kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kemudian mencabut mandat Presiden dan Wakil Presiden saat ini yang dijabat oleh Joko Widodo dan Yusuf Kala, dan yang ketiga mengangkat pejabat Presiden Republik Indonesia yang baru sekaligus Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun pemerintahan transisi Republik Indonesia. Kalau dari sini saja Pak Fikar, ini apa bisa dikategorikan sebagai tindakan makar? Kalau menurut saya tidak bisa. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa sih Bintang Pamungkas? Ya kan? Dia bukan pimpinan partai terbesar di Indonesia. Dia bukan, dia hanya apa kalau di Amerika namanya dissident, apa namanya, orang yang selalu berpikir kritis dan membuat pernyataan kritis gitu. Kalau saya itu cuma semacam apa namanya, menyalurkan aspirasi gitu. Karena sepenuhnya mengganti atau tidak mengganti kan ada di MPR. MPR memang punya kewenangan itu, tapi ada mekanismenya. Dan saya yakin tidak semua orang minta ke MPR itu apa sidang MPR sidang istimewa MPR mau melaksanakan. Malah kalau sidang MPR melaksanakan, berapa MPR itu? 500 ya. Mereka yang kudeta sebenarnya. Bukannya Bintang itu hanya masyarakat gitu. Ketika mereka mengadakan sidang istimewa, yang makar itu MPR-nya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai di mana sebenarnya batas kebebasan menyatakan pendapat dan kemudian di mana juga itu dinyatakan sudah sebagai persiapan menjelang makar. Di segmen selanjutnya Pak Fikar, pemirsa tetaplah bersama kami.